dials are sort of... Halo Wal, apa kabar kalian semua? Di hari yang bahagia ini, Erto Film kembali akan mengupas sebuah alur cerita film yang berjudul Horizon Land, yang digarap oleh sutradara Michael Markiman dan dirilis pada tahun 2020. Film dengan konsep bertahan hidup ini sangatlah jauh berbeda dengan film yang bergenre sama lainnya. Mengisahkan sepasang muda-mudi yang harus bertahan hidup di atas sebuah pesawat kecil setelah ditinggal mati sang pilot yang terkena serangan jantung. Betapa tak terbayangkan bagaimanakah mereka berada dalam situasi menegangkan yang harus menerbangkan pesawat dengan pengetahuan minim. Mampukah mereka selamat dari maut yang mereka hadapi? Yuk tanpa berlama-lama lagi seruput dulu kopinya dan nyalakan rokoknya. Ini dia cerita film Horizon Land. Cerita dimulai dengan video amatir, liburan romantis sepasang kekasih di sebuah pulau eksotis di Mauritius. Sepasang kekasih ini ialah Jackson yang dimainkan oleh Alexander Dreymon dan Sarah yang dimainkan oleh Alison Williams. Keduanya menonton video rekaman yang diambil oleh Sarah tersebut sambil menikmati bir bersama. Setelah video rekaman itu selesai, Sarah mengatakan bahwa ia harus menyudahi liburannya di sana yang membuat keduanya terlibat sedikit perdebatan kecil. Jackson meminta Sarah tetap di sana, namun Sarah bersikeras bahwa ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Jackson bergurau ia telah menyembunyikan semua pakaian Sarah agar Sarah memikirkan kembali keputusannya. Sarah menimpali gurauan Jackson dengan gurauan pula. Sarah pun menjelaskan ia telah mengambil cuti yang begitu panjang sehingga tidak mungkin untuk memperpanjangnya lagi. Jackson menyerah dan hanya meminta agar ia bisa mengantarkan Sarah ke bandara. Namun Sarah menolaknya karena ia tidak suka perpisahan. Begitupun Jackson. Begitu giliran Sarah yang meminta Jackson untuk ikut bersamanya, Jackson juga menolaknya. Rupanya keduanya sama-sama tidak bisa melepaskan pekerjaan mereka. Keduanya pun hanya bisa mengulum senyum. Saat Jackson memesan minum untuk mereka lagi, Sarah menatapnya dengan sedih seolah-olah hubungan mereka memang harus berakhir. Rupanya memang begitu adanya. Sekembalinya Jackson dari toilet, Sarah telah pergi. Scene berpindah setahun kemudian di kota London. Terlihat Sarah berpakaian kantor menaiki sebuah taksi. Ia terlibat percakapan telepon dengan seorang temannya yang bernama Pascal. Pascal akan segera menikah dan Sarah antusias untuk segera hadir di pernikahan itu sebagai pendamping pengantin. Ia bersedia saat diminta untuk melakukan beberapa tugas. Suasana kota beralih ke lautan lepas yang biru kehijauan. Kembali ke Mauritius, Sarah sedang mengendarai mobil bak terbuka di jalan pinggir laut. Ia terus berkendara santai sampai di tengah-tengah rimbun rerumputan. Setelah membelah jalan rerumputan tersebut, sampailah Sarah di sebuah pabrik yang nampaknya terbengkalai. Ia berteriak mencari tanda-tanda kehadiran orang. Bukannya menarik perhatian orang, Sarah malah memancing seekor anjing tanpa tali kekang. Sarah menaiki pagar pabrik dengan panik demi menghindari anjing galak itu. Tidak lama kemudian seorang pria keluar, adalah Solomon, teman lama Sarah sekaligus pemilik pabrik rum terkenal di pulau itu. Rupanya tugas yang diminta oleh Pascal kepada Sarah ialah membelikan rum untuk persediaan pesta pernikahannya. Kembali membelah jalan rerumputan, Sarah berkendara menuju sebuah air terjun. Di sana telah berkumpul teman-temannya termasuk Pascal. Bergantian mereka pun melompat ke air terjun tersebut. Kemudian suasana berganti ke restoran milik Pascal dan calon suaminya. Pascal dan Sarah nampak menikmati bir sambil bercengkrama. Pascal akan menikah di suatu pulau sunyi yang bernama Rodrigues. Jaraknya hanya beberapa jam berkendara dengan kapal dari pulau Mauritius. Pascal bergurau dengan memanggil Sarah sebagai turis. Sarah menimpali, ia bukanlah seorang turis karena ia memiliki SIM di Mauritius. Bahkan sempat tinggal setahun di sana. Pascal kembali bertanya mengenai pekerjaan Sarah. Pekerjaan yang sepertinya memang tidak bisa ditangani dari jauh. Sarah bekerja sebagai ahli strategi merek yang sudah senior sehingga kehadirannya sangat dibutuhkan di kantor. Sebab itulah ia tidak bisa menetap di Mauritius. Di tengah-tengah obrolan, Sarah melihat seorang pria turun dari kapal di dermaga yang tidak jauh dari mereka. Seorang pria yang pernah ia kenal begitu dekat. Berpenampilan berbeda, Jackson telah dikenal sebagai pemilik sekolah menyelam di pulau itu.
Sarah terkejut, ia pikir baru akan bertemu Jackson saat acara pernikahan besok. Lebih mengejutkan lagi, Pascal mengatakan bahwa mereka justru akan bertemu saat pesta bujang nanti malam. Pascal berdalih Sarah yang memintanya untuk tidak memberitahukan apa-apa. Jadi ia memang tidak memberitahukan apa-apa sampai Sarah bertanya. Tanpa sadar, Sarah bertanya siapa wanita yang turun bersama Jackson. Ternyata wanita itu hanyalah teman menyelamnya. Sarah hanya bisa berkomentar tipis mengenai penampilan baru Jackson. Entah apa maksud Sarah. Petangnya, Sarah nampak berencana menghampiri Jackson di pesta pinggir pantai yang diadakan oleh Pascal. Barangkali untuk menjelaskan maksud kepergiannya setahun lalu. Sempat ragu-ragu, Sarah akhirnya memberanikan diri dengan sedikit ejekan dari Pascal. Sarah menyapa dan berbasa-basi dengan Jackson. Terlihat Jackson tidak nyaman dengan kehadiran Sarah. Sarah menyampaikan ia tidak ingin suasana menjadi canggung di acara pernikahan Pascal nanti. Berlagak seperti tidak terjadi apa-apa, Jackson tidak keberatan. Kemudian Jackson berpamitan dengan teman-temannya. Sarah menyusul Jackson dalam perjalanan ke rumahnya di pinggir pantai. Lagi-lagi, Jackson tidak ingin terlalu dekat dengan Sarah. Sarah berusaha memberitahukan Jackson betapa ia benci perpisahan. Tidak lama mereka telah sampai di rumah pantai Jackson. Tidak butuh waktu panjang bagi mereka untuk kembali berdebat soal hubungan mereka yang sempat kandas. Tetapi rupanya pertemuan mereka ini berujung pada malam yang telah mereka rindukan. Keesokan subuhnya, Sarah pergi tanpa berpamitan lagi pada Jackson. Sarah bangun kesiangan dan ia ketinggalan satu-satunya kapal peri ke Rodriguez hari itu. Sarah baru tersadar ia benar-benar tidak akan sempat menaiki kapal tersebut. Di perjalanan menuju suatu tempat, Sarah menelpon seseorang, satu-satunya harapan bagi Sarah untuk menuju Rodriguez. Harapan itu ialah dengan menaiki penerbangan lokal yang dikemudikan oleh seorang teman Sarah dan pilot nyentrik yang bernama Freddy Weman. Walaupun Freddy Weman nampak tidak terlalu sehat, Sarah sangat senang dengan reuninya bersama Freddy. Namun rasa senang itu dipatahkan dengan kehadiran Jackson yang juga ikut menumpang di pesawat kecil Freddy. Sarah bukanlah satu-satunya penumpang. Jackson sama terkejutnya dengan Sarah. Jackson bersikap dingin, sepertinya ia masih jengkel saat ditinggal Sarah tadi pagi usai balapan kuda. Pesawat pun lepas landas. Time is going to be 99 minutes. For takeoff. Combien de 7? Freddy berusaha mencarikan suasana di antara mereka. Ia meminta Sarah untuk duduk bersamanya di kursi kopilot. Freddy percaya hasil kursus penerbangan Sarah 2 tahun lalu masih ia kuasai, sehingga sekarang pun ia pasti bisa menerbangkan pesawat tersebut. Freddy berbasa-basi dan menanyakan tentang kehidupan cinta Sarah untuk meluluhkan hati Sarah, sambil sedikit menyentil kisah asmara Freddy dengan almarhum istrinya. Freddy kembali memaksa Sarah dengan mematikan autopilot. Sarah tetap bersikeras, ia telah lupa cara menerbangkan pesawat. Tetapi Freddy menyuruh Sarah untuk memegang kemudinya dan memastikan agar ia mengikuti garis horizon itu tetap datar seimbang. Di tengah-tengah senda gurau, Freddy terbatuk-batuk hingga membuat Sarah kembali khawatir. Pesawat tergoncang sedikit, sebuah tabung terjatuh dan membangunkan Jackson dari tidurnya. Freddy meminta air, namun tidak sampai air itu diminumnya, Freddy mengalami serangan jantung dan tidak sadarkan diri, hingga membuat pesawat terjun bebas. Suasana yang sudah tegang bertambah mencekam seketika. Dalam kekacauan itu, Sarah mengambil alih kemudi dan berusaha membawa pesawat itu kembali naik. Jackson menarik tubuh Freddy dari kemudi pilot agar Sarah bisa sepenuhnya mengendalikan pesawat. Setelah kembali mengudara, Jackson membawa Freddy ke belakang pesawat. Sarah masih berharap besar Freddy masih bisa diselamatkan. Jackson berusaha melakukan PCR beberapa kali, namun bagaimanapun juga, Freddy telah menemui ajalnya. Jackson pun duduk di kursi pilot dengan berat hati. Ia memastikan Sarah bisa menerbangkan pesawat itu. Sarah sendiri masih tidak yakin dengan kemampuannya. Kenyataannya, Sarah sedang melakukannya saat itu. Sarah memang mengikuti beberapa kursus penerbangan, tapi itu sudah lama terjadi. Jackson menenangkan Sarah dengan menyuruhnya memakai sabuk pengaman. Sarah baru menyadari GPS pesawat mereka telah rusak. Jackson memeriksa ponselnya, berharap bisa menggunakan GPS. Namun ponselnya kehabisan baterai. Begitu pula ponsel Sarah.
Mereka pun melakukan panggilan darurat dan mencari bantuan lewat radio. Tetapi tidak ada jawaban. Sarah merasa kalut di tengah-tengah kehilangan arah. Jackson hanya bisa menenangkan dan berharap seseorang di luar sana mendengar mereka. Sarah mencoba autopilot, di mana seharusnya Freddy memprogramnya untuk terbang ke Rodriguez, pulau tujuan mereka. Pelan-pelan Sarah melepaskan kemudinya. Tidak seperti yang pernah disampaikan Freddy, arah kemudinya malah mulai menyimpang selayaknya setelah 20 detik terbang manual. Ternyata autopilot pesawat mereka juga telah rusak. Pupuslah harapan mereka, apalagi bahan bakar pesawat tersisa setengah tangki. Seharusnya cukup apabila Sarah dan Jackson tidak tersesat di udara. Keduanya mengudara di atas samudera, tanpa pilot, tanpa autopilot, tanpa GPS. Dan mereka sama-sama tidak bisa mendaratkan pesawat. Untungnya kompas pesawat tidak rusak. Sarah masih ingat mereka menuju ke barat. Namun mereka harus hati-hati, barat di sini tidak sama dengan barat di tempat sebelumnya. Salah arah sedikit saja bisa membuat mereka jauh ke hamparan lautan luas. Sarah dan Jackson mulai memperhitungkan waktu pesawat lepas landas, waktu pesawat menyimpang, dan waktu sekarang. Didapatkanlah bahwa mereka bisa memutar kemudi 180 derajat dan menuju selatan tepat 10 menit kemudian, lalu ke barat, di mana seharusnya membawa mereka kembali ke daratan. Dalam perjalanan kembali ke jalur yang tepat, bertemulah Sarah dan Jackson dengan segumpal awan gelap penanda badai. Di saat mereka berada di pilihan harus melewati atau memutari badai itu, radio gelombang pendek pesawat bersuara. Ternyata yang menghubungi mereka adalah Samuel yang juga mengenal Freddy. Dia berjanji akan membantu mereka menuju tempat yang aman. Sarah melaporkan isi tangki utama hanya tersisa 35%. Sayangnya Samuel tidak bisa membaca lokasi pesawat mereka melalui monitornya. Samuel berpesan mereka berisiko kehabisan bahan bakar jika terus terbang ke selatan. Arah yang harus mereka tuju adalah barat untuk mencapai daratan. Namun mereka harus terbang melalui badai terlebih dahulu. Dan mendarat di air bukanlah hal yang patut dicoba. Mereka hanya akan terhempas dan tenggelam. Sungguh gila, Sarah tidak yakin mereka bisa terbang menembus badai mengerikan itu. Ia mencoba hal lain, mereka harus terbang di atasnya. Seperti menantang maut, Sarah membawa pesawat naik lebih tinggi dengan harapan bertemu langit cerah. Jackson menyadari mereka akan terbang terlalu tinggi. Benar saja mereka berhasil keluar dari badai. Namun dengan ketinggian yang tidak wajar, siapa saja bisa mengalami mabuk ketinggian. Sarah kehilangan kesadarannya dengan sekejap. Going too high, Sarah! I just want to get... You're too high. Oh, the dials are sort of... Oh, Sarah! Sia-sia usaha mereka naik ke atas karena pesawat kembali lepas kendali dan memasuki badai lagi. Sarah sadar dan berusaha mengendalikan pesawat. Untuk beberapa saat, tombol-tombol kendali pesawat tidak ada yang berfungsi. Jackson tahu seharusnya mereka tetap terbang rendah. Pesawat terjun bebas sampai akhirnya pesawat kembali stabil. Sayangnya, kini giliran kompas mereka yang rusak. Jackson berusaha membuat kompas dengan mengalirkan energi magnet ke jarum, lalu meletakkannya mengembang di cairan. Seharusnya jarum tersebut mengarah ke utara. Namun belum selesai ia membaca arah mata angin, pesawat kembali tergoncang. Terlepas dari itu, Jackson yakin di mana utara sehingga Sarah segera memutar kemudinya ke barat. Sarah dan Jackson berhasil melewati badai. Oh my God, Sarah! You did it! Samuel tidak terdengar dalam panggilan radio. Mereka hanya akan mengikuti instruksi, terbang ke barat sampai menemukan daratan. Saat ini bahan bakar pesawat tersisa 5%. Sarah memutuskan untuk mengalihkan sumber bahan bakar ke tangki cadangan. Mereka mengamati alat pengukur, bahan bakarnya turun terlalu drastis. Cobaan datang lagi. Tangki cadangan pesawat ternyata bocor. Diduga kebocoran tersebut diakibatkan sambaran petir saat badai. Jackson berinisiatif memperbaiki saluran bahan bakar mereka, atau mereka akan kehabisan bahan bakar dalam 15 menit. Jackson akhirnya berhasil memperbaikinya setelah bersusah payah. Namun angin yang berhembus sangat kencang hampir saja membuat Jackson terjatuh. Sarah meninggalkan kursi pilotnya dengan kalut. Ia berusaha menyelamatkan Jackson. Namun keberhasilannya harus dibayar dengan insiden yang menyakitkan. Sarah menemukan lengan Jackson telah patah dalam usahanya kembali ke dalam pesawat.
Sarah melakukan pertolongan pertama terhadap lengan Jackson. Ketegangan sedikit mencair dengan obrolan manis keduanya. Sarah kembali ke kursi pilot. Jackson duduk bersamanya di kursi kopilot. Bahan bakar bertahan di 5% untuk sekarang. Sekali lagi mereka hanya bisa berharap itu bisa menerbangkan mereka hingga bertemu daratan. Sarah mendapatkan ide untuk mengurangi beban pesawat, sehingga akan lebih sedikit menghabiskan bahan bakar. Mereka pun membuang satu persatu beban pesawat, kecuali jasad Freddy. Dengan berat hati, Sarah mencopot foto Freddy dan istrinya. Ia sisipkan foto tersebut ke saku baju Freddy. Sarah mengucapkan selamat tinggal dan mendorong jasad Freddy ke lautan. Bye, Freddy. We had to. Ada satu beban lagi yang belum mereka buang, rum atau yang selalu disebut sebagai bahan bakar roket Solomon, minuman keras berbahan dasar etanol. Jackson menyarankan untuk menggunakan rum itu sebagai bahan bakar pesawat. Sekarang giliran Sarah yang memanjat keluar pesawat. Ia akan mengisi tangki bahan bakar di atas sayap kiri pesawat. Jackson yang akan mengopar botol-botol minuman itu. Sarah memanjat pesawat dan berpegangan erat sambil bergeser sampai ke tangki bahan bakar. Botol pertama rum lepas begitu saja dari tangannya. Menahan derasnya angin, Sarah berhasil mengisi tangki bahan bakar dengan 3 botol rum. Sayangnya 1 botol lagi harus terbuang sia-sia sebab Jackson memecahkannya. Kemudian pelan-pelan Sarah kembali ke pesawat. Sekarang tangki bahan bakar cukup terisi. Secara mengejutkan, Jackson baru saja melihat pulau kecil. Ia rasa seharusnya akan cukup saja bagi mereka untuk mendaratkan pesawat. Mungkin juga itu adalah satu-satunya kesempatan bagi mereka. Namun berputar balik artinya tidak ada jalan memutar lagi. Bahan bakar mereka mungkin sudah lebih banyak, tapi tetap saja tidak akan cukup untuk bolak-balik. Sarah memutuskan mempercayai Jackson. Sebaiknya mereka memang sebaiknya berputar. Mereka memanggil Samuel sekali lagi, mengabarkan mereka akan terbang ke timur dan meminta Samuel untuk melacak lokasi pulau kecil di utara. Ternyata mereka tidak menemukan pulau kecil yang dilihat oleh Jackson tadi. Sampai bahan bakar habis dan pesawat melayang di udara. Entah berapa lama pesawat mereka mampu bertahan. Sepertinya harapan benar-benar sudah pupus. Seperti tahu mereka akan segera terjatuh, Sarah dan Jackson saling berterima kasih dan meminta maaf pada satu sama lain. Terungkaplah mengapa Sarah begitu benci perpisahan. Sejujurnya, Sarah takut Jackson membuatnya ingin tetap bersamanya. Di kejauhan, Jackson melihat pulau itu lagi. Bersoraklah mereka kegirangan. Kemudian mereka sadar tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendaratkan pesawat. Bermodal keyakinan, Sarah memberanikan diri. Tetapi pesawat mereka tidak sampai mendarat ke daratan. 200 feet! 150 feet! 150 feet! Tidak jauh dari pulau kecil tujuan mereka, pesawat jatuh ke dalam samudera. Sarah membuka pintu samping Jackson, lalu mengambil napas ke permukaan laut. Ia kembali ke dalam laut dan mendapati Jackson tersangkut di sayap pesawat. Sarah memasangkan pelampung sebab Jackson masih tidak sadarkan diri. Sarah dan Jackson nyaris tidak bisa menyelamatkan diri, tetapi berhasil keluar dan berenang menuju ke pulau kecil itu. Akhirnya setelah begitu banyak cobaan, keduanya bisa bernapas lega. Saking kelelahannya, Sarah dan Jackson pun tertidur. Mereka terbangun oleh deburan ombak di bawah kaki mereka. Jackson menyadari bahwa pulau itu hanyalah gundukan pasir dan akan segera hilang ketika air pasang. Nyawa mereka sudah tidak bisa ditolong lagi. Berenang menyelamatkan diri pun akan sia-sia, hanya kelelahan yang akan mereka rasakan. Sarah meneguhkan hati, bersiap menghadapi kematian di lautan antah berantah. Di sisa tenaganya, Jackson ingin Sarah mengambil pelampungnya, agar Sarah bisa bertahan lebih lama lagi. Sarah menolaknya. Apapun yang terjadi, Sarah ingin mereka tetap bersama. Rupanya darah dari lengan Jackson yang patah telah mengundang hiu berenang mendekat. Ajal sudah benar-benar di depan mata. Mereka pun menyatakan cinta dengan kekuatan terakhir. I love you. I love you so much. Kemudian tidak disangka-sangka mendekatlah sebuah kapal penangkap ikan untuk menyelamatkan mereka. Di atas kapal, mereka berjanji tidak akan ada lagi perpisahan di antara keduanya. Dan film pun berakhir.
Oke, well, itu tadi sebuah alur cerita survival romantis yang sangat menegangkan. Semoga saja cara Mimin bercerita bisa membuat kalian terhibur. Berjumpa lagi dengan alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.